Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuliana Erawati. Kali ini kita akan belajar mengenai kerajinan berbasis media campuran. Nah, yang dimaksud dengan kerajinan berbasis media campuran itu apa sih? Jadi kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya maupun mengganti fungsinya. Misalnya nih, kalian ingin membuat kerajinan yang terdiri dari dua bahan. Bahan pertama itu dari batu misalnya, kemudian dipadukan dengan kertas atau kertas dengan plastik dan lain sebagainya. Nah, bahan yang digunakan ini itu dapat berupa bahan alam dengan bahan alam ataupun bahan buatan dengan bahan buatan, dapat pula terdiri dari bahan alam dan bahan buatan. Nah, alasan menggunakan bahan berbasis media campuran ini yang pertama, adanya kekurangan bahan baku untuk memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Kemudian yang kedua, menghindari bentuk yang monoton, bentuk yang itu-itu saja. Jadi kalau misalnya menggunakan dua bahan itu bisa lebih menarik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan estetika pada tampilan produk. Jadi produknya bisa lebih menarik dan lebih cantik. Kemudian bisa lebih terlihat modern. Nah, sekarang kita ke prinsip kerajinan berbasis media campuran. Nah, prinsipnya itu ada 5. Yang pertama itu merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Gitu. Jadi dia tidak memiliki reaksi kimia yang berbahaya untuk si pembuat kerajinan. Kemudian yang kedua adalah bahan yang digunakan itu terdiri dari berbagai jenis. Artinya itu tidak hanya dari satu jenis saja. Jadi harus lebih dari satu. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, bisa kertas dengan plastik, kemudian batu dengan plastik, kemudian besi dengan kain, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Misalnya homogen itu bahan alam dengan bahan alam atau bahan buatan dengan bahan buatan. Kalau heterogen itu bahan alam dengan bahan buatan itu digabung menjadi satu, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah masing-masing bahan ini memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Nah, yang kelima adalah menggabungkan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi gitu. Nah, beberapa petunjuk nih sebelum melakukan perancangan produk agar tercipta bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang unik. Yang pertama adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran, itu namanya stilasi. Nah, kemudian ada deformasi. Deformasi ini adalah merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran, jadi dirubah gitu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah stilasi. Ini adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Prinsipnya adalah yang pertama, pesan eksplisit pada produk itu harus jelas. Apakah sebagai produk fungsional atau sebagai produk hias gitu. Jadi ini tujuan kalian membuat kerajinan ini tujuannya untuk apa gitu. Untuk sebagai fungsional atau sebagai produk hias. Nah, kedua adalah pesan yang bersifat implisit. Itu harus diperhatikan. Nah, apakah produk kerajinan ini membawa pesan informatif atau prestis. Nah, yang ketiga adalah bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun dapat pula nih, bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan.
Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar atau bentuk langsung gitu. Kemudian juga harus memperhatikan penghematan bahan gitu agar produksinya dapat sehemat mungkin. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh dari stilasi, kalian bisa perhatikan di sini. Ini adalah hiasan kepala penari Bali ya, yang disederhanakan menjadi hiasan ruangan. Sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangga. Nah, jadi ini hiasan kepala penari Bali. Ini disederhanakan menjadi sebuah hiasan meja gitu. Jadi ini ditambahi atau didominasi dengan bahan logam dan kayu gitu. Jadi berbasis media campuran. Nah, kerajinan ini itu terbuat dari logam kuningan agar kuat dan diberi penyangga besi agar terlihat monumental dengan kayu sebagai alas produk yang juga berguna untuk menambah daya tarik hiasan ruangan begitu. Nah, yang kedua ya, ini ada hiasan meja ya dari bahan kerang yang awalnya itu hanya diletakkan begitu saja gitu dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja. Namun dengan lebih kreatif, selain dipadukan dengan logam, nah produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Nah, selain itu ragam hias yang diterapkan juga sangat indah dan detail gitu. Jadi ini lebih menarik daripada yang hanya dari logam saja gitu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan deformasi itu kalau tadi stilasi itu memberikan tambahan gitu atau mengurangi, kalau deformasi ini dia merubah bentuk produk kerajinan gitu. Nah, deformasi ini diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Nah, perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya agar perubahan yang dihasilkan dapat terlihat dengan maksimal. Nah, ini contohnya produk kerajinan yang terbuat dari bahan kayu. Meskipun tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini itu memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak. Nah, fungsinya tetap sebagai kursi ya, tapi dia bentuknya berubah seperti itu. Oke, terima kasih telah bergabung di kelas prakarya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.